Betapakah senyap bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong kamu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu kini sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik sejahtera di dunia. Segala pujian, segala pujian, ya Yesusku. Ya Yesus anak Betlehem, wujud kami-Mu, sucikanlah, masukilah dalam telah kami dengarkan berita kemuliaan Kau beserta manusia kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground,
Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersukacita sepanjang minggu boleh lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Senang sekali malam hari ini boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Malam hari ini sebelum kita memulaikan seluruh ibadah kita pada saat ini, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, saya mungkin semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita dalam doa kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang terus memenuhi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami Bapa. Malam hari ini kami bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, kami berdiri sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami rindu hati kami terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami terus diperbaharui oleh Tuhan. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan yang kami terima dalam setiap hidup kami Tuhan. Selain kami bawa hati kami bawa hidup kami persembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap pribadi yang rindu untuk terus dipulihkan oleh kuasa kasih-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan, penuhi setiap hati kami. Kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
bebas dari semua yang jahat, serupa dengan kabarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan kabar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, sucikanku, Tuhan. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Sungguh kekudusan-Mu yang memenuhi setiap pribadi kami, Tuhan. Kekudusan-Mu, ini yang kami rindukan, Tuhan Yesus. Sambil mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan. Sucikanku, kuduskan setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Ubah hatiku, kudus berkenan. Oh, bagaikan emas, Kau membentuk setiap pribadi hidup kami, Tuhan Yesus. Selalu, oh Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang
dengan gambar-Mu Tuhan, gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Aku menjadi ciptaan bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Biar jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ini yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Kau ubahkan setiap hati kami. Kau bantuku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Bagaikan emas yang untuk hatiku, selalu, selalu dan selalu, biar ku menjadi bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku Tuhan, ubah hatiku Tuhan, pulihkan
dengan kasih-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Sucikan-Ku Tuhan, sucikan-Ku Tuhan, sucikan-Ku Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sembah Tuhan Yesus malam hari ini. Tuhan rindu memulihkan setiap hidup kami. Tuhan rindu memulihkan setiap pribadi hidup kita. Pulihkan dengan kasih-Mu, pulihkan dengan kasih-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku rindu menikmati Tuhan. Ku rindu Tuhan, ku rindu Tuhan. Kekudusan-Mu yang memulihkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Muliakan nama-Nya, masyurkan nama-Nya. Kau lihat setiap hati kami yang rindu Tuhan Yesus. Kau lihat setiap hati kami yang rindu untuk terus diubahkan oleh-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari terus sembah Tuhan Yesus yang dahsyat. Sembah Dia Tuhan yang hadir bagi setiap hidup kami. Dia Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan Yesus. Engkau yang layak terima sembah kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pemilik hidup kami Tuhan Yesus.
Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan. Kau hadir bagi setiap hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita katakan pujian ini. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, untuk setiap hati kami Tuhan. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, dengan gambarmu, sucikan, kuduskan hatiku. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi bangkitkan imanmu. Sama-sama kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagaikan emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, selalu, selalu Tuhan. Yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskanku, hatiku, Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami tahu hati kami dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, lebih lagi kami rindu bersorak bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya.
keselamatan,Ku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama-Mu. Semua kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa. Satu suara, come on God, this namanya Tuhan, benar ayat, kota benteng. Satu suara, katakan, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang gunung batu, keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam tanpa. Katakan, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa hanya ada satu nama yang menyelamatkan kehidupan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Satu suara, katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Dengan iman, serukan, nama di atas segala nama, oh, nama yang telah membebaskanku. Satu suara, katakan, segala kuasa tunduk pada, semuanya siap, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa yang. Sekali lagi, angkat tanganmu, sama-sama kita katakan, come on. Engkau yang termulia di bumi selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Nyatakan, ada kuasa. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Yes. Saya sungguh yakin percaya hari-hari kita selalu diberkati oleh Tuhan. Lebih lagi malam hari ini, mari naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Kasih setiap-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sembah Tuhan, angkat tanganmu, katakan, aku
Mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on. Yes. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh kasih setiamu Tuhan Yesus nyata bagi kami. Come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, sebab malah sanggup limpahkan salahnya dan anugerahnya sangat besar. Are you ready for this? Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala, come on. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini, come on. Yeah. Satu suara, sama-sama nyatakan, come on. Sama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. aku diberkati, Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, Yesus Tuhan, Tuhan bagiku. Kita sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Yesus kita. Haleluya, haleluya. Sangka dulu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Okumene atau Gold CC. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya saya akan bacakan dan jawabannya akan kita bacakan secara bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana
Peran pribadi Allah dalam Tritunggal. Mari kita baca secara bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Allah Bapa Pemrakarsa, Allah Anak Perantara, dan Allah Roh Kudus adalah pelaksana. Masing-masing pribadi memiliki kesadaran dan kebebasan penuh. Sekalipun demikian, masing-masing pribadi yang satu tidak bertindak sendiri-sendiri dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak saudara sekalian, malam hari ini saya sungguh yakin dan percaya hati kita telah siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa hidupmu yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Di antara Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Kau telah bagi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bagi saat Kau pintu. Mari jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagi Kau terang bagi jalanku.
pintu Tuhan bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari angkat tanganmu, sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus Kaulah Juru Selamat, ku akui. Bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan, Yesus Kau. Pintu bagi setiap, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Benar Tuhan, hanya Engkau yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami telah siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, perlengkapi, penuhi. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan kami semua yang hadir pada saat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Jangan dulu duduk. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Peter Theok Haris. Saya sungguh yakin dan percaya hati kita telah siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kepada Pastor Peter dengan kasih Kristus dipersilakan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Bukan karena doanya Valdo kurang berkuasa, tapi saya izin kita berdoa sekali lagi, boleh? Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami sore malam hari ini. Itu sebabnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan bicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu, hanya kebenaran firman Allah yang kami dengarkan di malam hari yang indah ini. Sungguh kami siap Tuhan, waktu dan tempat milik Allah, berdoa mengucap syukur. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Salam kiri kanan bilang selamat hari Minggu. Saya senang kamu duduk di samping saya. Kalau sudah, silakan duduk. Terima kasih Kapiten.
Saya minta maaf, saya punya suara mirip-mirip Afgan ini malam. Kenapa kalian tidak suka begitu? Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Yang siap boleh kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan. Belum 1 menit. Masih 30 detik. Sedikit lagi. Oke, thank you. Malam hari ini kita mau belajar tentang melayani dengan tulus. Tema yang diberikan buat saya adalah sukacita melayani dengan tulus. Saya mau bagi tentang seperti apa dan kenapa kita melayani dengan tulus dan bagaimana pelayanan yang tulus itu mendatangkan sukacita buat kita. Siap belajar malam ini, amin. Yang siap boleh lambaikan tangan. Alright, let's go. Kita mulai slide berikutnya. Oh, saya dikasih ini baru saya minta next slide. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Baik, saya percaya salah satu hal yang paling melelahkan itu adalah berurusan dengan orang yang tidak dewasa. Kasih tahu kiri kanan, kayaknya kamu juga tidak dewasa. Kelihatan dari mukamu, baby face gitu. Orang yang tidak dewasa itu sangat melelahkan, menghabiskan energi kita. Kamu yang pacaran sama laki-laki kanak-kanakan pasti paham dengan baik. Di belakang bilang, betul kak, betul gitu dia. Kalau kamu punya pacar yang kayak anak-anak itu, waduh, kamu bisa kesaksian di depan sini silakan. Tapi memang orang yang paling melelahkan itu adalah orang yang tidak dewasa. Karena akan menghabiskan energi kita. Kenapa menghabiskan energi kita? Karena ciri orang yang saya habis konser 3 bulan jadi begini. Ciri orang yang tidak dewasa adalah mementingkan diri sendiri. Apa-apa pokoknya dia yang paling penting. Kasih tahu kiri kanan, jangan jadi si paling. Tahu si paling? Dia yang si paling mau dimengerti, si paling mau dibujuk, si paling berkorban, si paling, pokoknya si paling. Kayak dunia ini isinya cuma tentang dia saja. Dan orang seperti ini akan menghabiskan energi orang lain. Tapi sadar atau tidak, di gereja kita, atau saya nggak bilang di sini lah ya. Di banyak gereja, kita menemukan orang-orang seperti ini. Dan yang pada akhirnya justru menghabiskan energi orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang tidak dewasa. Nah Bapak kalian dengar suara sumbang malam ini. Karena tadi suaranya Valdo sudah terlalu bagus buat kita. Orang-orang seperti ini memenuhi gereja dan cuman menghabiskan waktu untuk bertanya. Apa yang gereja bisa lakukan untuk saya. Apa yang orang-orang bisa lakukan buat saya. Bagaimana orang-orang melayani saya. Dan apakah gereja cukup nyaman buat saya. Orang-orang seperti ini pergi ke gereja karena mencari sesuatu untuk dirinya. Makanya ada banyak orang yang pindah gereja satu. Karena dia bilang begini, aduh di gereja situ musiknya tidak ngangkat kak. Mau diangkat kemana itu drum? Oh di situ AC-nya kurang dingin. Di situ asarnya kurang welcome. Di situ tamburinnya kurang good looking. Saya bersyukur di sini good looking, setuju? Kenapa kau tidak support? Tapi banyak orang yang pergi gereja satu, cuma mencari kebutuhan tentang dirinya, kepentingan tentang dirinya. Dan orang seperti ini saya mau kasih tahu kita. Kemanapun kamu pergi, kalau orientasimu adalah dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah mengalami kepuasan. Karena semua gereja punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang kedua adalah, orang yang seperti ini, kekanak-kanakan, karena hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak pernah punya waktu untuk berpikir buat orang lain. Padahal justru ciri dewasa rohani adalah begini. Bukan tentang seberapa banyak kita dilayani. Tapi seberapa banyak kita melayani. Bukan tentang diri kita. Tapi tentang orang lain. Berapa lama pun kamu di gereja. Kamu dari kecil sudah Kristen. Bukan cuma Kristen. Kristen.
Mama papamu melayani di gereja, kamu dari kecil sudah dengar firman Tuhan. Tapi selama orientasimu cuma tentang dirimu, kamu belum sedang pergi ke gereja. Kamu belum sedang jadi orang Kristen yang dewasa. Karena cuma kamu terus yang kamu pikirkan. Makanya orang seperti ini tidak akan pernah bisa bertumbuh. Karena setiap kali orang tegur dia terluka. Setiap kali orang mau kasih masukan dia tersinggung. Dan akhirnya semua hidupnya hanya tentang dirinya. Padahal salah satu ciri kedewasaan adalah begini. Dia tidak lagi berpikir tentang dirinya, tapi dia mulai berpikir tentang orang lain. Ingat, waktu Tuhan panggil Petrus, Petrus itu adalah nelayan. Dia menjala ikan untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan ubah, dia bilang begini, hari ini aku jadikan kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Penjala ikan itu untuk kebutuhan perut, supaya kenyang. Tapi penjala manusia itu untuk kepentingan orang lain, jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saya percaya salah satu ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan, orientasinya berubah. Bukan lagi tentang diri sendiri, tapi mulai tentang jiwa-jiwa, tentang orang lain. Itu sebabnya mengapa kita harus melayani. Hari ini saya mau bagi buat kita. Setidaknya 3 hal penting yang kamu perlu mengerti tentang kebenaran melayani dengan tulus. Saya berdoa apa yang saya bagi boleh menyadarkan kita betapa pentingnya kita hidup melayani satu dengan yang lain. Saya mulai dengan ini. Kebenaran yang pertama adalah kamu perlu mengerti bahwa setiap orang, katakan setiap orang. Tanya kiri kanan bilang, kamu orang atau kipas angin? Kasih tahu bilang, kalau kamu orang, bilang kalau kamu orang, ini pesan buat kamu. Tanya kiri kanan bilang, kamu orang atau apa? Kamu orang atau jalan kote? Kenapa keriting rambutmu? Oke. Kebenaran yang pertama adalah bahwa setiap orang dipanggil untuk melayani. Alkitab bilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh oleh siapa? Sebagian orang? Bukan. Tapi setiap orang. Semua orang adalah pelayan untuk orang lain. Jadi siapapun kamu tidak dipanggil untuk terus dilayani. Orang yang paling kasihan adalah begini. Orang yang selalu mau dilayani. Karena dia tidak pernah mengerti bahwa Tuhan ciptakan dia untuk melayani. Semua kita punya tanggung jawab. Dipanggil untuk melayani. Pelayanan bukan cuma tugas pendeta. Enak aja kau bilang. Kapiter pendeta, kapiter yang melayani. No. Pelayanan bukan cuma tentang tugas full time atau pelayan Tuhan, relawan, pengerja atau name it, apapun itu. Tapi pelayanan atau melayani itu panggilan semua orang percaya. Jadi kamu gak bisa bilang bahwa orang-orang yang melayani di Gold CC setiap hari Minggu, cuman mereka saja yang punya tanggung jawab. Tapi setiap kita, kalau kamu sebut dirimu orang percaya, perhatikan saya. Kamu punya panggilan untuk melayani. Karena kita bilang, kita punya perintah untuk saling melayani. Layanilah satu dengan yang lain. Teman-teman Gold CC leaders di sini. Jangan bangga atau jangan puas kalau jemaatmu senang dilayani. Kalau banyak orang kemudian mereka nyaman dilayani, itu justru zona merah, berbahaya buat kita. Karena kita buat orang nyaman hanya sekedar dilayani. Kita harus bawa mereka untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bukan hanya sekedar dilayani, tapi melayani orang lain. Saya gak peduli kamu berapa tahun pergi ke gereja, tapi kalau sampai hari ini kamu cuma memikirkan tentang dirimu sendiri, kamu gak pernah punya panggilan untuk mulai berpikir buat orang lain. Apa yang bisa kamu buat buat orang lain? Kamu belum betul-betul mengalami kedewasaan rohani. Kamu belum betul-betul memenuhi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saya percaya bahwa gereja itu bukan hotel. Gereja itu rumah. Karena di tempat ini, kamu diharap menemukan orang tua rohani, keluarga rohani, kakak rohani, adik rohani, yang bisa menolong kamu, bisa mengarahkan kamu. Hanya di dalam rumah ada pertumbuhan. Hotel orang keluar masuk, tapi dalam rumah kita lihat orang belajar jalan dari merangkak. Saya punya anak namanya Elijah, 3 tahun. Saya nggak tahu kamu kenal atau tidak, atau pernah lihat mukanya atau tidak. Kurang lebih gantengnya kayak saya lah. Tapi di rumah kami melihat bagaimana Elijah dari yang gak bisa jalan, bisa jalan. Dari yang gak bisa ngomong. Di rumah selalu ada pertumbuhan. Dan kalau kamu mau bertumbuh, jadikan tempat ini rumah bukan hotel.
Saya selalu percaya, tanpa tertanam tidak akan ada pertumbuhan. Kalau kamu hari Minggu pergi sini, Minggu pergi sana, Minggu pergi sana, kau cuma GJJ, gereja jalan-jalan. Gereja cuma memenuhi kebutuhan Instastory. Yang penting ada story terus bilang Happy Sunday. Kau nggak pernah memutuskan untuk tertanam. Pertumbuhan apa yang kamu harapkan? Hanya yang mau tertanam lah yang pasti bertumbuh. So, izinkan dirimu tertanam di rumah. Jangan jadikan Gold City hanya sekedar hotel. Tempat kamu difasilitasi, menikmati kenyamanan. Tapi jadikan ini rumah. Tempat kamu memberi diri untuk tertanam, dibentuk dan bertumbuh. Nah kalau di hotel kamu dilayani. Tapi di rumah, kalau kau suruh bapakmu, Pak tolong bikinkan saya kopi, dilempari kau sepatu. Di rumah kita melayani diri sendiri, bahkan melayani orang lain. Di rumah begini, kalau di hotel kita bisa telepon, minta tolong dulu ya ini tumpaki kopi di kamarku, datang ke cleaning service kasih bersih. Kalau di rumah, kalau ada yang kotor, kau yang punya rumah yang kasih bersih. Jangan kau suruh saudaramu, kurang ajar namanya itu. Kalau di rumah, semua melayani. Saya nggak tahu kamu anggap tempat ini hotel atau rumah. Tapi hanya jika kamu menjadikan di rumah, maka kamu akan bertumbuh. Gereja juga bukan cuma tentang gedung atau tempat. Tapi gereja itu kita. Tubuh Kristus. Dan semua tubuh itu berfungsi. Alkitab bilang, kamu adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sama-sama bilang, saya tubuh Kristus. Lihat kiri kanan bilang, walaupun mukamu kurang terlalu bagus, kamu tubuh Kristus. Lihat kiri kanan bilang, walaupun mukamu menjengkelkan, bilang kiri kanan, walaupun kau sering pinjam 100, kamu tubuh Kristus. Kita bilang semua kita itu tubuh Kristus. Semua berperan, ada kaki, ada tangan. Walaupun kau cuma hidung yang pesek, kau tetap tubuh Kristus. Jangan tersinggung. Semua kita punya peran dalam tubuh kita. Tangan tidak bisa bilang begini, kaki mau yang jalan deh, tinggal sama saya di rumah, tidak bisa. Namanya puntung. Kepala tidak bisa bilang begini, telinga bangun kau duluan, setengah jam pisah saya. Tubuh itu satu kesatuan yang utuh dan semua berfungsi sebagaimana mestinya. Itu sebabnya di dalam gereja sebagai tubuh Kristus tidak ada anggota yang tidak berguna. Semua kita diharap untuk berfungsi, melayani satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain. Gereja yang kuat bukan hanya gereja dengan 1-2 orang yang hebat. Leaders saya tidak peduli berapa banyak pemimpin yang berfungsi. Yang penting dari gereja adalah begini, jemaat yang berfungsi. Jemaat yang saling melayani. Jemaat yang saling peduli. Karena kalau jemaatmu hanya sekedar mau dilayani, satu hari kamu akan kehabisan tenaga. Tapi ciptakanlah gereja di mana semua kita jadi anggota di dalamnya. Saudara yang saling melayani. Saya percaya di sini punya nilai. Tapi di tempat kami, salah satu nilai yang paling penting adalah begini. Semua sampah yang kamu tinggalkan di ruangan ini, ada saudaramu yang pungut. Semua sampah yang kau buang di lantai, ada manusia bukan kipas angin yang pungut. Jadi kalau kau tidak bisa tolong, minimal jangan kau bikin susah. Kalau kau tidak bisa bantu, minimal jangan kau repotkan saudaramu. Itu nilai dari rumah. Semua pekerjaan yang kamu telantarkan, pasti ada yang kerjakan. Hanya kalau kamu anggap ini rumah, maka semua akan berfungsi dan saling melayani. Itu sebabnya, saya berdoa supaya jemaat Tuhan, semua teman-teman di sini, kamu itu punya peran di tempat ini. Saya bersyukur Gold City selalu buka kesempatan untuk melayani. Beri dirimu untuk terlibat. Jangan cuma jadi penonton. Sehebat-hebatnya penonton, dia cuma penonton. Tapi di setiap pertandingan yang angkat piala itu pemain, bukan penonton. Sesukacita-sukacitanya kamu kalau penonton PSM menang, kau tidak akan pernah angkat piala. Siapa yang angkat piala? Pemain. Jadi jangan cuma puas jadi penonton, komentar sana, komentar sini, kalau hujan pulang. Jadi pemain ikut bertanding, ikut kontribusi, sama-sama menang, sama-sama angkat piala. Itu sebabnya yang pertama saya mau kasih tahu kita adalah begini, bahwa setiap kita
dipanggil untuk saling melayani. Supaya kamu paham bahwa setiap kita harus melayani. Karena itu yang Tuhan mau. Yang kedua, kebenaran yang penting yang kita perlu mengerti adalah bukan cuma semua kita dipanggil melayani, tapi semua kita adalah pelayan yang melayani karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Sekarang saya masuk ke langkah berikutnya. Poin pertama bicara tentang kesadaran bahwa kamu harus melayani. Poin kedua, saya anggap kamu semua sudah melayani. Ini bicara tentang motivasi. Teman-teman pelayan Tuhan, ada begitu banyak pelayan Tuhan, bukan kurang kemampuan, bukan kurang kapasitas, bukan kurang kesempatan, tapi kurang kesadaran tentang motivasi yang benar. Hari ini saya mau bagi tips bagaimana sukacita jadi bagian kita ketika kita melayani. Menurut saya, satu-satunya motivasi yang terbaik dan yang benar kenapa kita melayani adalah begini. Karena bukan tentang kewajiban saja atau perintah Tuhan, tapi semua pelayanan kita itu adalah respon kasih kita kepada Yesus yang telah lebih dulu melayani kita. Harus karena itu. Karena kalau bukan karena itu, perhatikan baik. Nanti poin 3 saya bicara. Kamu akan kehilangan esensi dan alasan kenapa kamu melayani. Kenapa ada banyak orang kecewa dengan pelayanan? Perhatikan baik. Dia punya motivasi yang salah. Dia motivasi untuk pujian, motivasi untuk pengakuan, motivasi untuk begini. Karena Kak Esra tahu lama sekali kita kenal, masa kita tidak bantu-bantu Ki. Melayani karena apa ya? Karena kita dipaksa. Melayani karena begini. Daripada saya diam-diam di kos lumayan. Kalau saya pergi di gereja, ada teman-temanku bisa temani Kak ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya semua pelayananmu, perhatikan baik. Apa yang kamu buat kepada Tuhan, semata-mata hanya sebenarnya ungkapan dari kasih yang begini. Karena kamu telah lebih dulu mengalami dia. Saya mau cerita tentang satu kisah dalam Alkitab. Esensi dari melayani. Kenapa kita melayani? Sederhana, harus karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Alkitab mencatat kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebelum dia disalib. Ini sebuah pekerjaan yang dahsyat itu. Kita baca sama-sama ya. Tidak apa-apa yang bisa membaca saja. Dengan suara yang keras, Yohanes 13 ayat 1-8. Yuk yang bisa baca dan yang punya suara. Kan saya punya suara habis, jadi tolong bantu saya. 2, 3. Pada malam. Sewaktu Yesus, iblis sudah Yesus tahu dia juga tahu apa yang Yesus lakukan. Sementara lalu ayat 6, 2, 3. Waktu sebelum Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, Yesus mengambil sikap lebih awal untuk mulai melayani. Dia basuh kaki murid-muridnya lebih dulu sebelum dia minta murid-muridnya melayani orang lain. Kalau kamu gak terlalu paham tentang ini, bayangkan Yesus, kita baru nyanyi tadi, Yesus kau lah juru selamatku. Kalau pendeta nyanyi tolong dibantulah, suaranya sudah habis ini. Ku akui. Valdo mana ya? Dia lagi meeting ya. Bagi sebelah kau pintu.
duduk bro. Sekali lagi, Yesus kaulah, sama-sama. Yesus. Ku akui. Bagi kau pintu. Saya minta semua perhatikan saya. Bisakah kamu bayangkan Yesus yang Tuhan guru besar dan juru selamat itu, sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia kumpulkan murid-muridnya. Kemudian dia ambil satu sikap, dia melakukan satu hal yang mind blowing buat kita. Karena pada hari itu orang-orang pada saat itu tidak seperti kita. Kita punya sepatu Nike, Adidas. Kalau mereka Adibas pun tak ada. Orang-orang pada saat itu pakai sendal, dan hari ini kita syukurlah kita punya tanah itu di aspal. Mereka dulu berjalan di tanah. Jadi kalau mereka berjalan satu dengan yang lain, mereka tidak naik Grab, mereka jalan kaki. Bayangkan mereka jalan kaki jauh, injak tanah lumpur, kakinya begitu kotor. Dan orang pada saat itu mereka punya satu pekerjaan namanya budak, yang tugasnya cuma untuk cuci kaki. Itu pekerjaan paling rendah pada saat itu karena tugasnya cuci kaki. Kalau kau mau tahu betapa rendahnya itu pekerjaan, kalau kau pulang kuliah, coba cium bau kakimu sendiri. Kau tahu betapa rendahnya pekerjaan itu. Jadi budak kerjanya cuci kaki orang yang baru sampai di rumah. Kalau saya panggil kalian makan di rumah saya, doakan ya supaya terjadi ya. Sampai di rumah, ada yang bilang amin. Thank you bro. Sampai di rumah saya, tenang, kamu gak usah pusing. Saya udah bayar budak untuk cuci kaki kamu. Kamu tinggal datang, dicuci, makan sama saya. Budak kerjanya begitu. Tapi hari itu, dengarkan saya. Kamu punya Tuhan. Kamu punya juru selamat. Kamu punya Yesus. Dia tidak suruh budak untuk pergi cuci. Dia duduk di bawah kaki murid-muridnya. Tolong jangan dibuka, saya cuma contoh aja bro. Tolong jaga kesehatan saya. Dan Yesus mengambil sikap mencuci kaki muridnya. Kalau kamu terlalu susah gambarkan Yesus, coba gambarkan gembalamu. Tidak usah munafik brother. Kalau gembalamu di sini Kak Ezra, yang kamu hormati, yang kamu kagumi, dia ambil sikap yang paling rendah, dia cuci kakimu bro. Kau saja belum tentu cuci kaki, ada orang mau cucikan kok. Kenapa dilakukan itu begini? Dia mau layani kamu sebelum dia minta kamu melayani orang lain. Ini satu kabar yang baik bahwa begini, sebelum Tuhan minta kita melakukan sesuatu, dia selalu lakukan lebih dulu buat kita. Jadi alasan kita melayani orang lain bukan karena kita berusaha untuk melayani orang lain, tidak. Karena Tuhan sudah lakukan yang jauh lebih daripada yang kita bayangkan buat kita. Dia cuci kakimu, dia basuh kakimu karena dia mengasihi kamu. Tidak pantas bro, kakimu dicuci oleh Yesus. Tapi dia mau melakukan itu supaya kamu tahu bahwa begini, dia mengasihi kamu dan dia mau melayani kamu. Perhatikan, tetap di tempat. Apa yang saya bagi ini adalah nilai di gereja kami yang saya lakukan setiap tahun. Setiap tahun kami punya servant camp. Semua pelayan Tuhan duduk satu camp. Dan semua leaders, koordinator kita saling membasuh kaki. Yang pertama kali dilakukan adalah saya gembalanya, saya yang lebih dulu turun untuk basuh kaki koordinator. Dan setelah saya basuh, saya tidak perintah mereka untuk bergerak. Setelah saya basuh mereka, kita menyanyi. Mereka dengan segera semua berlinang air mata, mereka bangkit berdiri. Mereka ambil basuh kaki. Mereka mau basuh kaki saya bilang, jangan kau saya. Itu kau punya orang-orang yang kau pimpin itu. Kemudian dia bergerak semua basuh. Sini kau, saya basuh kakimu. Terus dia basuh kaki dia lagi yang lain. Itu yang dibasuh kakinya menangis lagi. Terus dia berdiri lagi, dia bilang begini, siapa yang bisa saya basuh? Sini kau. Biar saya kasih mandiku satu kali. Terus semua yang sudah dibasuh, enggak dulu di tempatnya. Mereka berdiri, baru mereka kemudian cari. Kau belum di sini kok. Kau belum di sini kok. Itu pemandangan yang kami lihat setiap tahun. Dan itu esensi dari melayani. Karena begini, kau sudah dilayani. Dan saya mau kasih tahu kamu,
Yesus bukan hanya melayani murid-murid yang baik. Kamu bisa bayangkan, Yudas jual dia, tapi dia cuci kakinya. Valdo, kau gak lebih baik dari Yudas bro. Tapi Yesus mau cuci kakimu. Kehebatanmu bukan karena pelayananmu. Kehebatanmu karena Yesus mau cuci kakimu yang tidak layak. Sehingga begini, waktu kita dicuci kita bilang begini, bayangkan di kepalamu hari ini ada presiden yang mau cuci kakimu. Jangan bikin pak, habis kain jate ayam. Jangan pak, tapi dia cuci. Setelah itu kita bikin apa? Kita bilang Pak minta, mari saya cuci kaki kita juga Pak. Kamu ngerti perasaan itu? Itu pelayanan. Kita nggak dipaksa. Tapi karena kita sudah alami, kita nggak bisa tahan diri kita untuk lakukan buat orang lain. Kenapa ada banyak orang dipaksa melayani? Dia nggak sadar Yesus cuci kakinya. Kenapa banyak orang melayani jadi beban? Aduh, batena saya terus yang disuruh-suruh, saya yang disuruh-suruh, saya yang singer pagi, singer sore, singer malam, saya tompi. Ada orang jadi tompi di gereja. Dia tompi yang singer, dia tompi yang WL, dia tompi yang multimedia, tompi lah. Terus dia bilang, aduh kenapa saya semua? Orang yang sadar bahwa kakinya dicuci Yesus tidak akan mengeluh ketika diminta Tuhan. Makanya saya mau bilang semua pelayan Tuhan. Kalau kamu sebut dirimu pelayan, satu syarat yang kamu perlu alami adalah begini. Kamu harus dilayani Tuhan. Pelayan Tuhan harus mengalami pelayanan Tuhan. Artinya apa? Kalau kamu pelayan Tuhan, kamu gak bisa melayani tanpa kamu dilayani Tuhan. Kamu harus izinkan Yesus basuh kakimu, supaya kamu mengerti seperti apa harusnya kamu melayani. Makanya saya mau bilang begini, setiap kita hanya dapat melayani sejauh kita memberi diri untuk dilayani. Semua pelayan Tuhan saya mau kasih tahu, kamu punya pelayanan itu kita bilang seperti kain kotor, tidak ada harganya. Tapi kain kotor itu kamu usahakan, kenapa? Karena kamu tahu betapa dahsyatnya pelayanan Tuhan buat kamu. Kalau kamu gak ngerti alasan itu, kamu gak akan usahakan kain kotor itu. Makanya di tempat kami, saya selalu pastikan semua orang yang melayani harus saya layani. Karena kalau kamu gak dilayani bro, kamu gak ngerti kenapa kamu melayani. Kamu cuma mau panggung saja, kamu cuma mau panggung saja, kamu cuma mau tampil. Tapi kamu gak bawa korban di situ. Sedangkan panggung ini mesbah untuk kita taruh korban. Bukan panggung untuk penampilan. Sikap hatinya beda brother. Sikap hati yang datang begini. Mau kak worship leader hari ini. Mau main di mana? Di D. Kasihnya di E. Beda dengan begini. Tuhan terima kasih. Apa yang saya bisa bikin? Tidak bisa kamu nyanyi. Sambut nih orang. Apa yang saya bisa bikin? Tidak bisa kau sambut orang. Hatur mi kursi. Kalau kau dikasih tinggal di rumahnya orang, apa yang bisa kau bikin buat itu orang? Apa yang bisa kau bikin pasti kau kasih. Nah, itu rasanya melayani. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus bicara dalam hati kita. Seumur hidupmu Tuhan layani kamu. Tapi bahkan hampir seumur hidupmu ada orang-orang yang tetap duduk di kursinya dan tidak pernah buat apa-apa. Seumur hidupmu nafasmu itu pelayanan Tuhan. Tapi sampai hari ini kamu gak buat sesuatu untuk balas kasihnya Tuhan. Itu kan tanda tanya kamu gak sadar kakimu dicuci Tuhan. Saya di gereja, saya pastikan semua orang yang saya muridkan harus saya layani. Dari sini kita belajar, brother. Pelayanan kita tidak lebih penting bagi Tuhan lebih dari kita. Karena sebelum murid-murid Yesus melayani, Yesus lebih dulu melayani pribadinya, betul? Murid-murid Yesus belum kasih apa-apa, tapi Yesus sudah lebih dulu mengasihi. Jadi di gereja kami, kamu gak bisa melayani, brother, kalau kamu gak dilayani. Dalam arti apa? Kamu mesti tertanam. Kamu mesti kami doakan, kamu mesti minimal begini, saya mesti terlibat dalam hidupmu supaya kamu mengalami Tuhan. Supaya waktu kamu melayani Tuhan, pelayananmu itu motivasinya benar. Karena kamu mau kembali mengasihi Tuhan. Habis saya punya waktu. Itu sebabnya, thank you bro. Siapapun yang berdiri di altar ini, kalau kamu melayani bukan karena kamu dilayani Tuhan, akan ada saatnya kamu akan kehabisan tenaga. Kamu akan burn out. Kamu akan merasa kamu dikuras. Karena kamu gak sadar bahwa semua yang kamu lakukan itu karena kamu mengasihi Tuhan. Kita mau hukum berapa lama Valdo di sini? Silakan duduk. Thank
Gitu. Boleh bantu ya. Baca lagi, terakhir ini, saya sudah selesai. 2, 3. Sesudah Yesus karena memang itulah aku. Nah lihatlah, meskipun aku adalah guru dan Tuhan kalian, aku sudah merendahkan diri seperti seorang budak mencuci kakimu. Itu artinya, cuci kaki satu dengan yang lain. Karena dengan demikian, aku sudah memberikan contoh kepada kalian, supaya kalian melakukan hal yang sama seperti ini. Kenapa kita melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Kenapa kamu cuci kakinya orang? Karena kamu gak bisa tahan, Yesus sudah cuci kaki kamu. Kalau kamu alasan melayaninya karena ini, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kamu. Ada banyak orang bilang begini, saya melayani untuk Tuhan, tapi kau berhenti melayani karena koordinatormu. Kau melayani untuk Tuhan karena koordinatormu. Ada orang yang bilang, saya melayani untuk Tuhan, tapi kau keluar dari gereja karena sesama teman pelayan Tuhan. Kau melayani Tuhan atau melayani pelayan Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kita melayani, semua karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Makanya semua prinsip dalam Alkitab, dia bilang begini, kamu mengasihi karena aku lebih dulu mengasihi kamu. Ampunilah satu dengan yang lain sama seperti aku mengampuni kamu. Terimalah satu dengan yang lain sama seperti aku menerima kamu. Semua perintah Tuhan sudah dilakukan lebih dulu buat kita. Jadi kalau motivasimu ini, kita bisa masuk ke poin yang ketiga. Ini dia sebelumnya. Pelayanan hanya akan jadi beban jika kamu hanya memberi tanpa menerima dari Tuhan. Kamu harus isi dirimu dengan kasihnya Tuhan. Makanya kamu harus mengalami semua apa yang gereja sudah persiapkan buat kamu. Pembekalan rohani. Supaya kamu mengalami Tuhan. Waktu kamu mengalami Tuhan, kamu punya gairah untuk membagikan itu kepada orang-orang sekitarmu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan gitu. Yang terakhir, kita bicara tentang ketulusan. Hanya waktu motivasimu tulus, karena Tuhan sudah melayani kamu, maka ketulusan itu akan mendatangkan sukacita. Pelayanan tanpa ketulusan, ini dia, hanya akan membawa rasa lelah, kecewa, kepahitan, keluhan, dan beban. Kalau hari ini pelayanan kita sudah mulai terasa berat, pelayanan kita mulai terasa menjenuhkan, ada yang hilang dari esensi pelayanan kita. Kita mulai beralih fokus dari yang karena Tuhan kepada kita, jadi karena kita untuk Tuhan. Padahal saya percaya semua yang tulus tidak akan merasa dimanfaatkan. Kalau kamu betul-betul tulus, kamu akan memberi dengan penuh sukacita karena kamu mengasihi Tuhan. Waktu kamu mulai merasa dimanfaatkan, perhatikan baik. Ada energi kepentingan diri yang tanpa sadar ada dalam dirimu. Kamu minta dihormati, kamu minta dihargai. Kamu mulai berkata begini, saya yang selalu datang paling pagi, yang pulang paling terakhir. Jadi kenapa Mi? Jadi kau hebat Mi. Padahal sekali lagi semua yang kita lakukan seperti kain kotor di hadapan Tuhan, tidak ada artinya. Tapi kalau kita bisa lakukan semua itu karena begini, apalagi yang saya bisa kasih kalau Tuhan cuci kakiku? Dengan cara apa saya balas kalau Yesus mau cuci kakiku, bagaimana cara saya balas? Jadi kalau misalnya begini, sekalipun yang paling kotor di gereja itu yang saya bisa lakukan, saya kerjakan karena cuma itu yang saya bisa kasih. Dan semua yang tulus akan melahirkan sukacita. Kalau betul-betul tulus kita punya motivasi melayani karena kita mengasihi Tuhan, yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita akan menikmati sukacita dari semua pelayanan kita. Makanya kalau Kolose 3:23, sedang singa maju ke depan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Alkitab bilang gini, akhirnya semua seperti untuk Tuhan karena memang untuk Tuhan. Kalau kamu melayani di gereja, bahkan di rumahmu, melayani orang tuamu, melayani papamu, melayani mamamu, kadang kita kesel. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Maka kalau kamu lakukan seperti untuk Tuhan, perhatikan, kamu gak akan merasa dimanfaatkan. Kamu gak akan merasa dianiaya, kamu gak akan merasa dikecewakan. Saya percaya kalau hati kita tulus mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi kita dalam pelayanan,
dalam usaha memberi yang terbaik buat Tuhan. Banyak tantangan, banyak rintangan. Orang udah suka, orang bilang kita sok paling, si paling suci lah, dan sebagainya lah. Tantangannya besar, harganya besar, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami sukacita yang lebih besar. Harganya besar, tapi sukacitanya lebih besar. Saya mengalami, sampai hari ini saya mengalami. Kehormatan Tuhan beri kesempatan untuk melayani Dia. Jadi saya sudah selesai. Saya berdoa apa yang saya bagi bisa memberkati kita. Setidaknya ada hati-hati yang diketuk hari ini. Bukan lagi bertanya apa yang Tuhan bisa buat kamu, tapi apa yang kamu bisa buat untuk Tuhan. Bukan lagi bertanya apa yang gereja bisa kasih buat kamu, tapi apa yang bisa kamu kasih buat gereja. Saya ulang sekali lagi. Ada orang-orang seumur hidupnya Tuhan cuci kakinya, tapi sampai hari ini dia hanya menikmati dicuci kaki tanpa tergerak untuk membalas Tuhan. Dengan apakah ku balas? Saya undang kita bangkit berdiri. Segala Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. dengan apakah Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. segenap Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. dengan apakah Dengan apakah ku balas segalanya segala kebaikanmu. segenap hatiku Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. sekali lagi dengan apakah Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sadarkah kamu sebelum kamu buat apapun untuk Tuhan, Dia telah lebih dulu mencuci kakimu karena Dia mengasihimu. Bahkan Dia tahu kamu seperti Yudas yang akan mengkhianati Dia. Dia tahu persis kamu seperti Petrus yang akan menyangkal Dia. Tapi bahkan ketika Dia tahu sekalipun kasihnya tak berubah, sikapnya tak berubah. Kalau saya mungkin jadi Yesus, waktu giliran Yudas jempolnya jiku cuci. Tapi Yesus cuci basuh seluruhnya, sama seperti murid-murid yang lain. Karena begini, Dia tahu persis bahwa Dia mengasihi kamu dan kasihnya sama besar buat kamu seperti kepada yang lain. Adakah hari ini kamu yang berkata, Tuhan, saya tidak pantas dicuci kakiku. Saya tidak pantas menerima apa yang Kau buat. Saya bahkan terlalu kotor. Kalau kita jadi Yudas, kita bilang, jangkau Tuhan, jangkau cuci ke jangkau Tuhan. Aduh, jangkau Tuhan, jangkau. Kau tahu semua betapa kotornya saya Tuhan. Kau tahu sebentar saya jual, Kau jangkau Tuhan, jangkau. Tapi Tuhan mau cuci kaki kita dan bilang, ya saya tetap cuci kaki kamu, karena aku mengasihimu. Kalau hari ini kakimu telah dicuci, apa yang harusnya kita buat? Harusnya ada hati yang besar untuk kembali berusaha mengasihi Tuhan. Dengan apapun yang bisa kita buat, apapun yang bisa kita beri. Kita gak punya banyak talenta, tapi kalau ada nafas Tuhan, nafas saya kasih buat Tuhan. Cari kesempatan biar kamu bisa memberi sesuatu buat Tuhan. Tempat ini punya banyak kesempatan, ambillah supaya kamu bisa beri buat Tuhan.
Buat kamu yang melayani Tuhan hari ini, kembalikan motivasimu. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu punya talenta, bahkan bukan karena kamu terampil, tapi karena kamu dikasihi. Tuhan gak butuh kita kok. Justru kita yang perlu Tuhan. Kalau kamu mulai merasa lelah apa kamu sih? Kalau kamu udah merasa berkorban, seberkorban apa sih kamu? Yesus mati buat kamu, dan sebanding dengan apa yang dia buat buat kita. Kalau semua mulai terasa berat, berarti ada yang masalah dengan motivasi kita. Kamu bukan lakukan ini untuk Ezra, kamu bukan lakukan itu untuk gereja ini, kamu bukan lakukan untuk satu dengan yang lain, kamu lakukan untuk Tuhan. So, saya berdoa, hatimu hari ini dikembalikan pada Tuhan. Dengan apakah ku, teman-teman saja nyanyikan. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. terima kasih Tuhan. Dengan segalanya, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. segenap hatiku Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. segenap hatiku Menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kalau hari ini kami diminta Tuhan melayani, karena kami tahu kami sudah lebih dulu dilayani. Terima kasih telah mencuci kaki kami yang kotor. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami mengecewakan, kami melanggar, kami hidup dalam kedagingan kami, tapi Tuhan tetap cuci kaki kami, tetap melayani kami. Hari ini izinkan kami, apa yang kami punya, sekalipun terbatas, bolehkah kami bawa datang kepada Tuhan sebagai persembahan kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami bisa dengan tulus melayani Tuhan. Hari ini ada hati-hati yang dikutuk oleh Tuhan dan rindu memberi yang terbaik buat Allah. Kami yang lemah, lesu, burn out dengan pelayanan kami, hari ini kami juga disegarkan kembali untuk kami melayani dengan hati yang penuh dengan motivasi yang benar. Sungguh kami bersyukur dan kami percaya kalau kami melayani Tuhan dengan tulus, semua kami pasti akan mengalami sukacita surga. Dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, yang diberkati, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Saya kembalikan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada malam hari ini, berkat Tuhan, amin. Dan berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Untuk amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Dan untuk minggu ini terdapat 3 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori. Dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan juga amplop yang ketiga, pada minggu yang kedua kita akan memberkati misi. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang rindu untuk terus juga mendukung bagi pelayan misi yang ada di luar sana. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita angkat amplop di tangan kita. Kita sudah dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih
untuk kehadiran-Mu malam hari ini bagi setiap pribadi kami Bapa. Bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami Bapa. Bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus, Kau hadir bagi setiap pribadi hidup kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Dan mengikuti pelayan asar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari sama-sama kita nyatakan, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita katakan, come on. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Ya. Gembala sidang, wakil gembala, serta jemaat sidang mengucapkan terima kasih kepada Peter Theokar yang sudah memberkati kita semua. Saya yakin kita semua diberkati. Tepuk tangan dulu buat yang diberkati. Haleluya. Ya, saya juga saya itu nonton khotbahnya di bawah gitu ya. Jadi satu hal saya lihat bahwa hiduplah dengan mempunyai rasa terima kasih. Baru kita bisa mengerti bagaimana itu dibasuh kaki. Ngerti maksud saya? Orang yang nggak mengerti, yang nggak punya rasa terima kasih, dia akan melewatkan banyak hal dalam hidupnya. Termasuk melihat bagaimana Tuhan itu berkorban buat kita. Makanya pohon Natal kita ini sampai Paskah, ya. Iya dong, ya kan? Ini satu kali. Ini sampai Paskah. Tahu artinya ya, salib itu tanda apa dan hadiah itu tanda apa kan gitu ya. Ini ya. Jadi saya harap kita semua hiduplah dengan rasa ucapan syukur, miliki rasa ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah kalau hari ini kau diketuk pintu hatinya oleh Tuhan di depan, itu ada barcode yang kecil, ada daftar pelayanan di sana. Gitu ya, silakan didaftar. Gitu, nanti pasti akan dipanggil sama teman-teman untuk melayani. Gitu ya. Baik, yang baru pertama kali hadir, mungkin ada pertama kali hadir, silakan. Nanti ada teman-teman asar di sebelah kiri dan kanan yang bawa form pokok doa, dan form selamat datang dan form pokok doa. Form selamat datang silakan diisi. Nanti akan ada setelah diisi nanti akan ada teman-teman yang dibawa untuk mengedarkan menerima setelah diisi. Tolong kasih teman-teman dibawa untuk menerima kembali souvenir, gitu ya. Jadi setelah diisi nanti ada souvenir di bawah akan dikasih. Juga sekalian teman-teman juga membawa form pokok doa. Dan pokok doa itu nanti akan didoakan di Pondok Doa Daud. Ya setiap hari Selasa dan Jumat itu ada terus kok, nggak libur kalau yang itu karena menara doa. Gitu ya. Jadi silakan nanti diisi kita akan doakan. Atau yang mau didoakan setelah ibadah ini boleh stay juga nanti kita akan doakan sama-sama.
Gitu ya. Lalu kemudian di tiap minggu kedua kita ada dana misi, makanya kita punya 3 amplop. Nah saya agak lupa, saya mohon maaf, saya lupa melaporkan untuk dana misi yang pertama. Jadi dana misi yang pertama kita sudah salurkan semua, ada data-datanya, nanti saya akan bikin dulu laporannya, saya betul-betul lupa, saya minta maaf. Dan dana Natal kita yang kita sumbangkan kemarin waktu kita Natal tanggal 5 Desember juga sudah disumbangkan semua. Ada juga buktinya, kita sudah cantumkan, ya nanti kita akan cantumkan buktinya di bawah. Gitu. Lalu kemudian untuk jadwal ibadah, tanggal 24 dan tanggal 25 jadwal ibadah kita tanggal 24 malam, catat baik-baik ya. 24 malam jam 7 malam sampai jam 9, ini ibadah malam Natal. Kita juga akan ada penyalaan diri nanti di sana, jadi boleh ya ini ya. Jadi tanggal 24 dan 25 itu jam 9 pagi, temanya Allah datang menyelamatkan keluarga. Jadi pastikan kita hadir, karena saya melihat begini. Beberapa hari ini ada impresi yang saya dapat dari Tuhan, dia bilang gini, ada banyak orang yang mengkonotasikan Allah datang menyelamatkan keluarga dengan pemikirannya. Seringkali kita berpikir bahwa Allah datang menyelamatkan keluarga, keluargaku harus rukun kembali. Mungkin itu benar, tapi saya juga yakin ada yang Tuhan kerjakan lebih dari sekedar itu. Nah kita nanti akan belajar tanggal 24 dan tanggal 25. Makanya hadir, ingat tanggal 24 jam 7 malam, tanggal 25 jam 9 pagi. Gitu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Lalu kemudian saya melihat minggu ini saya lihat mukanya semua pulang kampung gitu ya. Betul apa betul? Nah, kalau sudah mau begitu saya cuma bilang hati-hati di jalan. Yang setuju katakan amin. Ingat kalau di jalan, kalau di mobil, di kendaraan, dimanapun yang sifatnya umum, jangan terima makanan atau minuman dari orang yang tidak dikenal. Mengerti nih? Berdoa sebelum jalan. Dan jangan lupa kalau sampai dengan selamat, sampaikan salam saya untuk keluarga besar yang di sana yang menanti. Haleluya. Ya, ingat ya pesan saya, hati-hati di jalan dan saya doakan. Kita semua nanti didoakan juga, semua sampai di kampung dengan selamat. Nah untuk kegiatan mingguan, tidak ada kegiatan mingguan sepanjang minggu ini. Ya, jadi kegiatannya apa Kak? Kecuali hari Selasa. Selasa kita ada Christmas Fusion Ground. Ya, jadi semua ground akan nyatu, lalu kita akan adakan perayaan Natal kita di tempat ini. Nanti ada tukar kado, ada games, dan ada fun di sana. Ya, yang belum pulang kampung tanggal 18 silakan datang. Kak, saya belum tergabung dalam ground, datang saja. Nanti kita gabungkan dalam ground mana gitu ya. Nah, lalu kemudian, ya jadi karena kita tidak ada kegiatan hanya di hari Selasa, ya makanya kalau ditanya, jadi saya kegiatannya apa selama seminggu? Nah. Kalau misalnya kita jalan-jalan terus lihat ada pamflet, ada spanduk, hadirilah, berarti Anda diundang datang di Natalan itu. Pergi aja Natalan di sana, gak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan lihat di depan itu ada Tiberias sudah, yang belum itu GSJA, ada kan spanduknya. Kalau sudah hadirilah, berarti Anda diundang. Kalau sudah diundang, pergilah datang. Gitu ya, gak apa-apa. Jadi selama minggu ini tidak ada kegiatan, silakan datangi. Saya juga lihat ada kayaknya Natalan keluarga besar dari Talung Lipu ya, dari Tondon, ikut pergilah sana. Gitu ya, supaya lihat keluarga kita ya kan. Nah gitu ya, jadi nggak ada kegiatan kita, saya harapkan kita semua, kita ketemu lagi, kalau yang pulang kampung kita ketemu lagi nanti bulan Januari ya, tapi jangan terlalu lama. Saya mau pastikan saja, ingat di jalan pulang kembali ke Makassar toh? Ingat Ji? Oke ya, tiketnya tahu toh busnya apa? Nah ya jangan sampai nyasar kan begitu. Baik, itu saja pengumuman desa, sekali lagi kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan berkat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layani. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku.
Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Dia berkuasa, yes, sampai selama-lamanya Tuhan. Yang disembah, Kau layak, hanya Kau yang layak, Kau layak disembah. Soalnya kau paling dahsyat bagi Yesus kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat 1 minggu telah berlalu. Tanpa 1 hari pun kami lewati. Semuanya kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan antarkan kami ada di tempat ini. Kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. Tapi semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih buat setiap hati yang tergerak masih mau muji muliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini, ada sesuatu baru yang kami dapat dari tempat ini. Ada pesan Tuhan yang akan kami bawa pulang dari tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat pesan-Mu yang Kau sampaikan malam hari ini lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, pesan Tuhan itu akan tertanam, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu, Pastor Peter Theokaris Tuhan yang boleh menyampaikan pesan-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun hamba-Mu melayani, biar hamba-Mu berdiri dengan penuh kasih sukacita Tuhan, dengan kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan. Biar semakin hari Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Diberkati keluarganya, istri anaknya diberkati Tuhan, kesehatannya, setiap apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian untuk melayani malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami melayani Tuhan di tempat ini. Bukan karena sesuatu atau talenta yang ada pada kami Tuhan. Bukan karena untuk nama kami, tapi untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Jangan biarkan motivasi kami salah dalam melayani Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan, GBI Oikumene. Di tempat ini Bapa, kami percaya gereja-Mu ini bukan hanya sekedar bangunan Tuhan, bukan hanya sekedar gedung, tapi kami percaya ada visi Tuhan yang akan Tuhan kerjakan lewat gereja kami Tuhan, lewat gembala di tempat ini Bapa. Berdoa Tuhan Yesus buat Ibu Gembala kami Tuhan, di masa tuanya kami percaya Ibu Gembala kami akan mendapatkan sukacita yang lebih lagi dari Tuhan. Anak cucunya diberkati Tuhan, setiap visi misi Tuhan yang kerjakan. Buat Ibu Gembala kami kesehatannya semakin hari semakin diberkati Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Wakil Gembala kami di tempat ini, Pastor Ezra Tuhan Yesus berserta dengan Kak Debbie istrinya Tuhan. Kami percaya ada visi misi yang Tuhan titipkan pada mereka yang akan mereka kerjakan lewat gereja ini Tuhan, lewat anak-anak di tempat ini. Kami percaya Tuhan setiap visi misi mereka diberkati Tuhan, setiap pelayanan mereka Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, mereka akan semakin lebih sukacita lagi dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, tak lupa berdoa buat adik kami Dev Tuhan. Kami percaya adik kami Dev akan menerima sukacita yang lebih lagi dari Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan bekerja lewat adik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tak lupa berdoa Tuhan Yesus buat mentor rohani kami di tempat ini, Pastor Peter Tuhan Yesus beserta dengan istri dan anaknya. Diberkati Tuhan, dimanapun mereka berada, dimana mereka melayani, selalu ada campur tangan Tuhan, selalu ada pekerjaan tangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, semuanya memancarkan berkat, memancarkan sinar yang baik dari Tuhan. Terima kasih Yesus, setiap kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan.
Bahkan Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa buat orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan terlepas dari mereka, dari setiap keluarga kami Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa berdoa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya hati Tuhan ada di bangsa kami. Kami percaya pekerjaan tangan Tuhan akan terjadi di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menerima pemulihan, bangsa kami akan menerima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pemerintah di bangsa kami, baik dari tingkat pusat hingga pelosok daerah, kami percaya mereka akan melakukan setiap tugas mereka, setiap kebijakan mereka biar menghasilkan kebaikan yang dari Tuhan. Mereka melakukannya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak lupa berdoa buat kota kami, kota Makassar Tuhan. Kiranya di kota kami turun hujan pertobatan. Kami percaya kota kami diselamatkan Tuhan. Kami percaya di kota kami ada pemulihan. Kami percaya setiap orang-orang yang ada di kota kami ini merasakan sukacita dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami di Sumatera Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di sana. Kami percaya kasih Tuhan ada di sana. Kalau hari ini Tuhan memberkati kami yakin saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Tuhan juga akan berkati. Kami tahu Tuhan pemulihan ada di sana. Kami tahu sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan bagi saudara-saudara kami yang di Sumatera. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ingin pulang kampung Tuhan, menjumpai orang tua, menjumpai sanak saudara keluarga Tuhan, diberkati Tuhan, baik dari berangkatnya hingga pulangnya ke Makassar. Kami akan menyambut mereka dengan penuh sukacita, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, kami tidak lupa berdoa Bapa buat setiap gereja-gereja yang ada di sekitar kami Tuhan, yang ada di kota kami. Kami percaya baik GPIL, GTOR, GMS, bahkan GPDI Tuhan Yesus. Kami percaya setiap semua gereja yang ada di sini diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami walaupun kami berbeda denominasi, tapi kami percaya satu tujuan kami untuk menarik jiwa bagi kemuliaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini kami, biar kami pulang dari tempat ini, kami akan dimerdekakan dari kekhawatiran kami Tuhan. Kami dimerdekakan dari ketakutan kami. Kami akan membawa damai, penuh dengan sukacita, kasih yang daripada Tuhan pulang ke tempat kami masing-masing. Hati kami dibaharui Tuhan, hati kami dipenuhi hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, bahkan tak lupa kami mendoakan saudara-saudara kami Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Kami percaya apapun alasan mereka Tuhan, Engkau Tuhan yang mengetahuinya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan bekerja bagi mereka. Ketika Tuhan memberkati kami di sini, kami percaya saudara-saudara kami yang menonton ibadah ini atau mengikuti ibadah ini secara online juga diberkati dengan penuh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami, akan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari arah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu duduk sejenak.